Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Andi Anissa Nur Fatima dengan NIM 250103500018. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan liputan khusus mengenai ruang lingkup dan konsep pengetahuan lingkungan dengan fokus pada berbagai masalah yang kita hadapi serta solusi yang akan kita lakukan bersama. Teman-teman, lingkungan adalah rumah kita bersama. Semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan, hidup dalam satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan. Jika satu bagian rusak, maka bagian lain juga akan terdampak. Sayangnya, seiring berkembangnya zaman, kesadaran manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan seringkali tertinggal dibandingkan ambisi pembangunan dan kebutuhan ekonomi. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran udara misalnya sudah menjadi masalah klasik di kota-kota besar. Gas buang kendaraan bermotor, asap pabrik, hingga pembakaran sampah membuat kualitas udara menurun. Data dari berbagai lembaga kesehatan menunjukkan jutaan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang dipicu oleh polusi udara. Selain udara, air pun tidak luput dari pencemaran. Limbah rumah tangga, sampah plastik, dan limbah industri yang masuk ke sungai membuat kualitas air menurun drastis. Akibatnya, ikan mati, ekosistem perairan hancur, dan masyarakat kehilangan akses ke air bersih. Tidak jarang, konflik sosial muncul akibat perebutan sumber air yang semakin langka. Tidak berhenti di situ, tanah sebagai sumber kehidupan juga semakin tercemar. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam pertanian mengubah struktur tanah dan membunuh mikroorganisme penting di dalamnya. Sampah anorganik, terutama plastik, bertahan ratusan tahun tanpa bisa terurai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pertanian kita terancam gagal panen dan kesadaran pengen ikut berkurang. Teman-teman, masalah lingkungan tidak hanya sebatas pencemaran. Perubahan iklim global kini menjadi ancaman serius. Suhu bumi yang semakin panas memicu udara ekstrim, misalnya banjir, kekeringan panjang, kebakaran hutan, hingga badai besar. Fenomena ini bukan sekadar ramalan, tetapi sudah nyata kita rasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Misalnya, beberapa daerah mengalami banjir berulang kali, sementara daerah lain justru mengalami kekeringan yang panjang. Semua ini adalah dampak nyata perubahan iklim. Selain itu, kita juga menghadapi krisis hutan. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, kini banyak berkurang akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, dan kebakaran. Padahal, hutan memiliki peran vital sebagai penyerap karbon, pengaturan iklim, dan habitat jutaan spesies. Kehilangan hutan berarti kita kehilangan salah satu benteng terbesar dalam melawan perubahan iklim. Nah, setelah membahas berbagai masalah, mari kita fokus pada solusi dan upaya pelestarian lingkungan. Pengetahuan lingkungan mengajarkan bahwa perubahan besar harus dimulai dari hal-hal kecil. Dari diri kita ada banyak langkah sederhana. Misalnya, mengurangi plastik sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, memilah sampah, dan menanam pohon di halaman rumah. Teman-teman, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jika setiap orang melakukan satu kebaikan kecil untuk lingkungan, maka miliaran tindakan kecil akan berubah menjadi kekuatan besar yang mampu menyelamatkan bumi. Demikianlah liputan yang panjang mengenai ruang lingkup dan konsep pengetahuan lingkungan, beserta tantangan dan solusinya. Semoga liputan ini dapat membuka mata kita semua tentang betapa pentingnya peran kita dalam menjaga kelestarian bumi.
Saya, Andi Anissa Nur Fatimah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.